Ya, terima kasih Bapak. Ya, baik, untuk mahasiswa baik prodi terapi gigi maupun kesehatan gigi silakan, atau juga Bapak Ibu dosen dan staf kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, Enggak. kita buka sesi pertama ini dengan 3 pertanyaan. Boleh bertanya langsung, silakan aktifkan mikrofonnya juga boleh. Silakan Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Ada yang mau bertanya langsung? Mengaktifkan kameranya, mikrofonnya, silakan. Ini sudah ada satu pertanyaan yang pertama dari Hanifah Putri Rahmadeli di 4 tingkat 1, Pak. Jadi ya Rahma ini baru tingkat 1 semester 2, jadi belum ada pengalaman di klinik. Bertanya tentang apabila ada pasien ABK yang perlu penanganan pada giginya, di mana perlu harus dilakukan injeksi atau suntik. Apakah anak tersebut tidak terganggu mentalnya ketika kita injeksi atau kita suntik? Pertanyaan. Ya, oke. Ya. Langsung dijawab dulu, Pak Selamat. Kita kumpulkan dulu, Pak. Iya, enggak. So. Lagi. Silakan. Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian ada bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita bacakan lagi pertanyaannya. Ya. Yang kedua, penyakit sistemik apa yang paling sering ditemukan pada anak BK yang berisiko tinggi untuk dilakukan perawatan pada gigi maupun kesehatan gigi dan mulutnya, Pak? Ya, oke. Kemudian yang ini sifatnya mungkin seperti mohon bantuan, mungkin diberi referensi tentang home care untuk ABK. Ya. Silakan Bapak. Ya, jadi yang pertama tadi apa ya tadi ya? Yang pertama tadi bila anak ABK. Oh, injeksi. Ya, injeksi, Pak. Ya, injeksi nyuntik aja kalau buat anak normal aja sulit ya, anak normal itu. Tapi ABK itu kadang-kadang ya kalau kita injeksi nggak terlalu masalah karena dia nggak ngerti sebetulnya. Ya, tapi yang repot kalau dia nggak bisa diem, goyang terus kepalanya goyang gitu kan, goyang terus, itu repot. Ya, tapi kalau dia bisa diem, kita bisa pegang distabilisasi kepalanya sehingga injeksinya nggak itu ya. Jadi kalau triksnya injeksi itu biasanya kita lakukan pakai topikal anestesi dulu supaya nggak sakit. Terus kita nggak pernah bilang saya akan suntik kamu, nggak pernah. Jadi biasanya kita bilang saya disemprot sedikit ya supaya nggak nanti waktu dicabut atau waktu dibur nggak sakit. Buka kafum misalnya kalau dokter gigi anak kan sukanya begitu ya. Tapi kalau anak ABK agak beda pendekatannya. Dia kan nggak, kadang-kadang ada yang bisa berkomunikasi, ada yang enggak. Kalau nggak berkomunikasi ya susah. Jadi kita langsung aja, yang penting dia firm, nggak kepalanya nggak goyang. Ya, karena nanti kalau kepalanya goyang, wah bisa kemana-mana itu jarumnya ya. Jadi harus dipegang kepalanya supaya dia nggak bergerak. Terus jarumnya juga mesti cepat kita nyuntiknya. Jadi waktu tindakan anestesi deponirnya itu bisa agak cepat. Tapi kalau ingat, kalau kita deponir anestesi itu cepat, itu sakit sebetulnya ke pasiennya ya. Oke, kira-kira itu ya. Jadi memang kalau nggak bisa digoyang-goyang, nggak bisa pakai physical restraint, ya anestesinya nggak bisa kita lakukan sehingga nanti kita bawa ke kamar operasi. Terus satu lagi pertanyaan tentang apa tadi? Pertanyaannya yang kedua tadi tentang sistemik. Ya, gangguan. Jadi sebetulnya gini ya, gangguan sistemik yang terutama pada pasien-pasien sindrom, kayaknya sindroma Down aja. Sindroma Down biasanya dia ada jantung bawaan, ya, jantung bawaan. Jadi itu ya menyulitkan buat kita jantung bawaan itu. Ya apalagi kalau tahapnya udah berat ya. Jadi anak sindroma Down kita jarang sampai dewasa atau umurnya itu ya kalau di Indonesia mungkin nggak sampai dewasa karena ya itu ya karena jantung bawaan. Jadi nanti ada serangan jantung sehingga dia meninggal ya. Jadi jantung bawaan terutama ya.
Tapi yang lain juga ABK perdarahan yang sering itu. Jadi ada gangguan di bagian kardiovaskuler darahnya, jantungnya, paru-parunya, bahkan nanti sampai ginjalnya. Jadi terutama yang kita mesti ditelusuri lebih dalam itu organ-organ itu. Ya, misalnya nanti kalau periksa lab kreatininnya tinggi enggak, tensinya gimana. Kalau kreatininnya tinggi itu berarti ada tanda kutip ini pasti ginjalnya masalah. Ya, nanti kalau ginjalnya masalah itu kan pengobatannya masalah, ya, dehidrasi atau ginjalnya naik itu nanti tensinya tinggi. Ya, jadi memang kalau ABK itu sebentar, baterainya mau habis, mau itu dulu. Bentar. Cas dulu. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Jadi itu mesti hati-hati. Makanya tadi medical history-nya harus betul-betul kita ketahui sehingga nanti waktu saat perawatan kita nggak menciptakan disaster ya, terutama di dalam medicalnya. Jadi gangguan di medicalnya tadi ya, kalau hemofili. Jadi yang paling penting sebenarnya medical history ya, sama dental history-nya. Pasien itu udah kemana aja, udah pernah ke rumah sakit, diopname waktu itu kenapa gitu ya. Tapi yang paling utama kalau Down syndrome ya, yang paling banyak kan Down syndrome itu jantung bawaan yang kita mesti perhatikan. Jadi pasien kalau jantung bawaan biasanya kan ada gangguan tumbuh kembang, kemudian nggak boleh ada infeksi, mudah biru, jadi kalau kurang oksigen. Jadi kalau kita mesti hati-hati ya, kita mesti pasang tadi monitor vital monitoring tadi. Jadi alat monitornya itu kita mesti pasang di jarinya. Jadi kita lihat saturasinya. Jadi misalnya pasien dengan jantung bawaan atau gangguan oksigenasi, dia datang kan, kita lihat ini gangguannya Down syndrome misalnya. Sering biru ibu, bapak, sering dok. Ini kalau dia nangis langsung biru, wah, biru, bibirnya biru. Terus kita lihat di jarinya, jempolnya ini kayak kita kalau ke itu, siapa yang pernah kepukul sama palu. Ya, Pak Selamat kan pernah kan betulin rumah sendiri gitu, kepukul gitu, kan langsung bengkak itu. Nah itu namanya clubbing finger. Nah kalau ada clubbing finger, jadi kebiruan, terus jempolnya itu agak gendut daripada jempol yang biasa, itu kemungkinan ada gangguan ya, oksigenasi di darah. Lalu kita pakai itu ya, saturasi oksigen. Kan sekarang udah pada tahu lah saturasi oksigen, kita lihat. Nah itu saturasinya biasanya 80, 85, itu nggak bisa dirawat biasa. Harus kita kasih oksigen. Nah misalnya dikasih oksigen, naik 45 lah, boleh kita lakukan perawatan. Tapi dikasih oksigen, saturasinya tetap rendah, ya nggak bisa kita rawat. Jadi rawatnya harus ke OK. Nah itu kesulitannya ya kalau ngerawat ABK. Ya silakan. Pertanyaan berikutnya tadi apa? Pak Selamat ngerti nggak? Pertanyaan yang ketiga tadi, mohon diberi oral hygiene ya. Oral hygiene di rumah ya. Ya. Jadi kalau oral hygiene di rumah seperti tadi dijelaskan, ya, kita harus mengajarkan dental health education. Ya. Bagaimana sikat giginya? Lalu pasta giginya seperti apa? Kalau anak umur di atas 6 tahun boleh pakai fluoride. Bisa kumur-kumur enggak pasien itu? Jadi sebetulnya yang paling utama ya sikat gigi. Sama dengan anak-anak normal. Jadi bagaimana menyikat giginya? Nah, itu caranya itu yang harus kita ajarkan. Kita berikan pelatihan kepada mereka tuh, gini sikat giginya. Berapa kali sehari? Pakai pastanya seberapa banyak fluoride-nya, kan nggak boleh terlalu banyak juga ya pasta giginya. Tekniknya gimana? Kita tailor made tekniknya, karena kan teknik sikat gigi kan macam-macam. Ada yang sirkuler, ada yang Fons, ada apa lagi tuh? Lupa saya, ada beberapa teknik sikat gigi ya. Mana yang cocok buat anak itu? Tapi yang paling mudah memang teknik sirkuler, saya kira ya, sirkuler. Mudah sirkuler itu. Atau pakai rotary sikat gigi atau sikat gigi elektrik. Itu kan dia muter aja gitu ya. Itu mudah. Tapi kadang-kadang ada pasien yang nggak suka. Bunyi itu nggak suka.
anak-anak itu ada yang nggak suka, dia ada bunyi gitu, ada bunyi-bunyi gitu, nggak suka dia, ya ABK itu. Saya kira itu ya. Apalagi ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi, Pak Selamat. Ya, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, ada yang mau bertanya langsung sebelum saya membacakan pertanyaan yang masuk di WA maupun di chat di sini? Ya, silakan. Ya, mangga. Sinta, Pak. Oh, Sinta. Ayo Sinta, silakan Sinta. Baik, terima kasih Ibu Bapak dosen telah memberikan kesempatan pada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Agustina dari terapis gigi tingkat 2 semester 4. Izin bertanya kepada Bapak Dr. Gigi Iwan Ahmad Musnawirman mengenai Patian Assessment tentang kategori 1 dan 2. Bagaimana cara anak tersebut mau, Pak? Apakah ada tips and triknya, Pak? Terima kasih. Ya, oke. Jadi itu namanya ada yang kita belajar itu behavior management, ya. Sehingga behavior management itu kan bisa ada yang disebutnya yang non farmakologis dengan yang farmakologis. Nah, kalau kalian itu belajarnya nanti yang disebut yang non farmakologis. Jadi nggak pakai obat, ya. Kalau pakai obat harus dokter yang ngerjakan. Jadi kalau yang non farmakologis itu pendekatan psikologis. Jadi gimana sih kita membuat behavior managementnya itu? Jadi ada behavior shaping, ya, ada tell so do, ya. Jadi mula-mula anak itu kalau datang gitu ya mungkin jangan kita lakukan langsung perawat. Jadi kita ngobrol dulu, kenapa takut, kenapa ada takut ke dokter gigi misalnya, dirawat giginya. Takut sakit, emang udah pernah dirawat, seperti itu ceritanya gitu. Jadi ada juga tell so do, kita ceritakan prosedurnya. Ini loh Dek, ya. Jadi yang nanti dikerjakan, misalnya kalau mau dibor ya, nanti kita bersihkan. Ya, kalau kita mau semprot nanti dikasih air. Kalau kita mau pakai rubber dam, nanti dipasang jaket ya ini ya, giginya ya, di jaket kayak kalau kita kehujanan, pakai mantel gitu. Jadi itu pendekatan-pendekatan tertentu yang bisa kita lakukan. Jadi sebetulnya yang paling utama kita harus mencoba supaya anak itu mengerti bahwa perawatan gigi itu tidak akan menimbulkan rasa sakit. Ya cuman ya anak itu kan susah. Jadi dia tidak bisa membedakan antara cemas dan takut. Kalau cemas itu nggak jelas kan. Tapi kalau takut, misalnya kalau itu malam-malam kita pergi takut ketemu begal, jelas kan. Atau kalau ke hutan, yang hutan yang lebat takut ketemu binatang harimau. Tapi kalau cemas dia nggak bisa bercerita. Takutnya kenapa? Pokoknya takut ya cemas ini. Itu cemas itu lebih sulit sebetulnya. Ya. Bilang aja, oh ini udah jinak kalau dokter giginya, perawatnya cantik-cantik seperti itu asistennya. Kalau saya suka ya, mula-mula kalau dia heboh sekali gitu ya. Ya jadi ya mesti belajar lagi behavior managementnya gitu. Kalau Frankel scale itu memang hanya melihat bahwa anak ini takut, agak sedikit takut, kooperatif atau amat kooperatif. Nah kalau yang tadi yang amat kooperatif itu kan kita happy ngerawatnya. Tapi kalau yang takut itu kita mesti desensitasi pelan-pelan. Kita mengurangi rasa takutnya. Dan memang nggak sederhana ya. Pada anak-anak yang ABK itu lebih sulit, pasti lebih sulit, ya. Jadi perlahan lah gitu. Kalau misalnya kalau hari ini nggak mau, ya udah nanti kapan-kapan kesini lagi ya. Nah yang repotnya kadang-kadang mereka takut itu karena dengar cerita dari teman sebayanya seperti itu ya. Jadi pendekatannya banyak ya. Jadi kalau bisa kita pakai role model, misalnya ada teman sebayanya yang udah berani, kita jadikan model dulu. Nih anak ini aja berani, masa kamu takut gitu, seperti itu. Atau kita desensitasi pelan-pelan gitu ya, supaya mengurangi rasa takutnya. Ya atau tadi pakai tell so do, ya. Atau pakai positive reinforcement. Positive reinforcement itu kita puji anak itu. Misalnya datang anak itu mulai takut, ih kok takut? Ini kamu kok cantik sekali, bajunya bagus sekali, pakai pitanya bagus sekali, sepatunya baru ya. Jadi membuat komunikasi yang baik. Atau tadi yang pertama tadi, kita jangan berdiri kalau ketemu anak itu. Anak datang ke klinik kita, buka pintu gitu kan. Misalnya kalian yang menyambut pertama itu jangan berdiri. Kamu siapa namanya gitu? Jangan, panggil namanya duluan namanya. Terus kita duduk.
jadi jongkok gitu, bukan duduk ya, jongkok gitu, kira-kira kan tinggi badan kita kan sama tuh sama anak itu, jadi dia bisa ngelihat anak ini dokternya bukan raksasa gitu. Itu salah satu yang ya saya coba berhasil ya bisa pada anak-anak yang mula-mula takut. Biasanya perawatnya yang bilang, dok ini anak ini takut sekali nih, atau ibunya gitu kan. Nanti begitu masuk kita langsung jongkok gitu, ngobrolnya gitu. Jadi seperti sepantar gitu ya, seumur, bukan seumur ya. Kalau udah putih rambutnya kan nggak seumur ya. Jadi seperti sama lah gitu ya, tingginya sama gitu kan. Oh ternyata ini bukan giant, bukan raksasa gitu. Kan kadang-kadang ngelihat kita kan, kayak monster kalau ke dokter gigitnya gitu lah kira-kira ya. Jadi itu caranya, kontak mata. Pertama kita senyum, tapi ya sekarang agak susah ya karena kita kan pakai masker. Kadang-kadang maskernya juga yang heboh gitu, pakai face shield gitu. Jadi memang yang senyum itu nggak bisa, sapa itu masih bisa. Ya apalagi sekarang pakai APD, ya kayak astronot gitulah, kayak makhluk alien gitu, makhluk asing. Jadi memang agak sulit pendekatan sekarang itu ya ke anak-anaknya. Tapi ya relatif nanti kalau udah nggak pandemi, itulah caranya. Kita harus berbicara seperti kepada seumur mereka, ya perkembangannya anak umur berapa. Cuman pada ABK itu agak beda sedikit, lebih sulit. Ya karena itu yang normal itu nggak bisa ya buat mereka ya. Oke, saya kira itu ya. Tapi siapa tadi, Sinta ya? Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke lanjut. Oke, masih ada yang mau bertanya langsung? Saya Pak Aziza. Oh ya, silakan Aziza. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza Khairunisa. Saya ingin bertanya Pak, saya kan ada program untuk turun ke SLB menyikat gigi bersama. Apakah Ya. ada cara pendekatan saya bersama anak autis tersebut supaya sikat gigi tersebut bisa tujuan saya kan agar anak tersebut bisa ya Pak menyikat gigi dengan baik dan benar. Tapi kan anak autis tersebut kan sulit ya Pak untuk fokus. Iya. Jadi apakah ada tips dan triknya Pak untuk saya bisa menerapkan menyikat gigi dan benar dengan anak autis tersebut Pak? Jadi memang anak autis itu, susah ya, very hard to teach ya. Jadi to teaching the child with autism itu susahnya bukan main ya. Jadi ada beberapa metode pendekatan yang dilakukan, yang kita lakukan penelitian ya. Jadi ada yang disebut metode SADE, ada pakai video, jadi ada pakai storytelling ya, itu macam-macam yang kita coba. Tapi memang keberhasilannya nggak terlalu menyenangkan ya. Jadi kalau anak autis itu biasanya pendekatannya mungkin kepada pengasuhnya dulu dan nggak bisa sama-sama. Jadi kalian kumpulin anak autis misalnya, ada 5 atau 10 anak autis dikumpulin gitu, mau dikasih penyuluhan bareng nggak akan bisa. Karena anak autis itu saling niru kejelekan masing-masing gitu ya. Jadi sikap dia yang begini dia tiru. Jadi baiknya anak autis itu ya harus ada anak normalnya yang ditiru gitu Aziza ya. Jadi nggak bisa kalau kalian kumpulkan anak autis dan semuanya kita kasih penyuluhan, ya kasarnya sampai lebaran monyet nggak akan berhasil itu program itu. Ya, jadi harus individual, tailor made gitu ya. Jadi mungkin harus minta bantuan gurunya yang dia kenal atau ya sama pengasuhnya. Nggak bisa anak autis itu langsung gitu. Misalnya Aziza datang hari ini, saya melakukan penyuluhan ya ke anak autis, nggak akan bisa. Jadi harus pendekatan dulu. Berkali-kali datang ke sana baru dia ada bonding antara Aziza dengan anak autisnya, baru bisa pelan-pelan dilakukan. Ada beberapa metodenya banyak itu ya yang bisa, tapi ternyata nggak terlalu berhasil gitu ya. Jadi karena anak autis itu kan dia kontak mata nggak mau, dia sibuk sama dunianya sendiri, ya. Orang lain kontrak lah tuh di dunia ini, dia sendiri. Kayak Aziza sama kabogohnya lah, sama pacarnya gitu kan. Yang lain kontrak, asik aja berdua gitu, kira-kira gitulah ya. Nah anak autis lebih hebat lagi, dia nggak peduli sama lingkungannya, dia happy-nya pada diri sendiri. Coba aja perhatikan anak autis itu. Kadang-kadang dia ngapain gitu sukanya gitu ya. Itu aja terus diulang-ulang, repetitif itu behavior-nya itu. Jadi memang ajaib lah kalau menurut saya anak autis itu. Jadi agak sulit pendekatannya memang, dan nggak bisa kalau bareng-bareng. Jadi kalau misalnya di kelas, coba yang anak autis ibu saya ajarin kumpulin berapa orang gitu secara kelompok, nggak akan bisa karena dia itu tadi dia bisa niru tapi nirunya yang salah. Jadi misalnya gini,
kalau nanti satu keluarga gitu ya punya anak autis 2, itu mesti dipisah. Ya, nggak bisa dalam hidup satu rumah itu anak autisnya 2, dia nanti nirunya yang jelek aja, nggak bisa yang bagus. Jadi harus dipisah, ya. Jadi autis itu memang yang sulit untuk dilakukan pendekatan. Biasanya kalau kita di klinik misalnya, kalau pasien autis itu dia udah tahu, datang ke klinik itu, masuk ke rumah sakit itu dia udah tahu, nggak mau di sini, nggak mau ke sini, nggak mau ke dokter, terus dia geleng-geleng terus. Jadi memorinya tuh bagus buat di situ gitu, pasti dia ingat. Kadang-kadang baru ke tempat parkir aja udah teriak-teriak dok kata pasiennya gitu. Nah tapi kalau anak autisnya sudah dididik, udah lewat pendidikan, udah ada lewat sekolah autis, itu akan lebih kooperatif, ya. Cuman kalau Aziza mau bareng-bareng gitu nggak bisa, dan nggak bisa sekali, nggak bisa. Jadi harus beberapa kali dia kenal dulu gitu sama Aziza, ya baru. Cuman dia kontak mata aja kadang-kadang nggak mau. Kalau autis yang berat itu nggak mau, dipeluk aja sama kita nggak mau. Jangan sama kita, sama orang tuanya aja nggak mau. Jadi nggak pernah dia bisa kontak mata kayak saya sama Aziza sama Pak Selamat itu kan saling lihat mata, tatap mata saya. Ya, kalau autis nggak bisa, ya. Jadi itu sulit, ya. Jadi pendekatannya mesti apa ya? Mesti pelan-pelan sekali, mesti berulang-ulang. Jadi kok akhirnya nanti dia mau, dia kenal kita bukan orang asing, baru kita bisa masukkan. Ya atau lewat video. Jadi kita gambar kasih video, ya mau nggak? Kadang-kadang anak autis itu ada kan nonton YouTube aja, ada kan? Hobinya apa ibu? Nonton YouTube. Jadi dulu ada apa ya waktu dulu ya, bukan WhatsApp ya, BBM ya apa? Dulu zaman ya BBM ya, pakai apa ya kalau dulu? BBM Pak. Iya BBM bener ya. Itu dulu ada pasien saya dulu kan. Jadi konsultasi sama ibunya, itu ngobrol sama ibunya lewat itu. Ya kalau sekarang lewat WhatsApp. Nggak pernah mau ngomong anaknya, itu udah besar itu. Jadi saya lewat WhatsApp aja gitu ceritanya. Padahal sebelahan duduknya itu. Itu anak autis. Jadi dia bahagianya begitu. Lihat YouTube terus, kadang-kadang berjam-jam lihat YouTube. Ya. Nah kalau dia berjam-jam lihat YouTube, gampang kita masukin video penyuluhan itu. Bagaimana sikat gigi yang baik gitu, nanti dia tertanam dalam kepala dia kan. Nah pelan-pelan nanti kita latih. Jadi susah kalau anak autis itu, apalagi kalau dari kecilnya cuek dia, jadi nggak dididik dari kecil, itu akan sulit, ya. Tapi ya dicoba aja, ya. Jadi nggak boleh putus asa. Bisa ya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak untuk terakhir Pak ya. Mangga. Yang pertama sama juga sih tentang pendekatan juga, tapi mungkin trik atau pendekatan untuk anak tunagrahita. Itu yang pertanyaan untuk sesi yang terakhir ini. Kemudian yang ketiga, apakah ada penyakit gigi dan mulut yang ada pada ABK dapat ditangani oleh perawat gigi atau terapis gigi selain tindakan promotif preventif? Berarti mungkin kuratif sederhana gitu, apakah boleh ditangani oleh tenaga terapis atau perawat gigi Pak? Itu yang pertanyaan terakhir. Silakan Bapak. Iya. Kalau ini ya tadi ya, kalau tunagrahita kan apa ya, retardasi mental ya, jadi kecerdasannya di bawah. Nah retardasi mental itu ada beberapa golongannya memang kan. Ada trainable, educable, jadi ada yang bisa dididik, ada yang nggak bisa. Tapi kalau yang berat susah, karena diajak ngomong dia kagak ngerti. Ya, misalnya dia umurnya 15 tahun seperti anak umur 2 tahun. Ya, jadi mental kecerdasan itu kan intelligent questionnya itu di bawah sekali ya, debil ya, imbesil ya. Jadi ada penggolongannya memang. Nah, tapi kalau kita yang ingin dekat, yang kita bisa lakukan, kalau retardasi mentalnya tidak terlalu berat. Ya mungkin kecerdasan di atas 70, 80 itu mampu latih. Jadi kita bisa latih mereka pendekatannya. Sebetulnya hampir sama pendekatannya dengan anak-anak yang normal. Cuman mungkin ekstra. Jadi kalau anak normal misalnya berapa kali ketemu kita udah bisa lakukan pendekatan. Kalau mereka mungkin nggak bisa. Jadi kalau anak normal kan misalnya pertama takut. Kita periksa dulu, buka mulutnya aja dulu. Kita hitung giginya ya ada berapa ya, cuma gitu doang.
Ya, kemudian nanti profilaksis. Dibersihin ya giginya ya, profilaksis. Baru nanti kita bisa bor, ya. Atau kita bisa pakai atraumatic restorative treatment. Jadi kalau nanti sekalian ya sama perawatannya, mungkin kalau ART masih bisa ya, yang kelas 1, yang satu permukaan ya. Kalau kelas 2 agak sulit ya, jadi mesti pakai matriks segala macam. Mungkin yang kelas 1 masih boleh. Kalau ekstraksi, saya kira yang mobile LP grade 3 itu masih bisa mungkin perawat gigi melakukan ya. Kalau injeksi boleh nggak Selamat? Masih kalau untuk di sini Pak masih boleh. Jadi ada target infiltrasi gigi susu untuk mahasiswa baik D3 maupun D4 masih ada. Kemudian ya, infiltrasi. Yang D4-nya masih infiltrasi untuk gigi permanen tapi akar tunggal Pak, untuk gigi anterior masih ada. Iya, akar tunggal. Ya, masih boleh, masih cukup banyak itunya yang mesti dikerjakan. Kan sini kondisi di Jambi, jadi masih dibutuhkan. Kemudian ini jadi mulok di KG. Iya, oke, nggak apa-apa. Jadi kalau di situ kompetensinya boleh, ya. Tapi ya tetap mesti hati-hati karena kalau ABK itu sistemiknya yang perlu kita perhatikan. Jadi pada saat injeksi itu, obat injeksi itu kan mengandung adrenalin biasanya ya. Ada yang tidak mengandung adrenalin. Itu kan mengalami penyempitan pembuluh darah kalau ada adrenalin ya. Jadi itu kemudian juga ya. Tapi kalau untuk ABK memang mahasiswa kami atau kami belum ada yang melakukan untuk tindakan. Ya, sebaiknya jangan karena kalau ABK itu cuma untuk kondisi ya normal aja lah. Yang sistemik itu banyak ceritanya nanti. Ya, jadi kita nggak tahu kan kalau ada faktor perdarahannya, nanti pembekuan darahnya, terus ada imunokompromisnya, ya. Lalu kalau ada kelainan jantung itu kan mesti hati-hati injeksinya. Biasanya nggak boleh pakai ada adrenalinnya, karena nanti pembuluh darahnya akan menyempit, tekanan darahnya naik ya. Jadi kalau saya sarankan kalau yang itu ya udah ART aja, pakai glasionomer yang kelas 1, kariesnya nggak terlalu dalam ya. Kalau yang 2 permukaan, yang kelas 2 agak sulit ya. Jadi yang perlu gerakan yang perlu cepat ya, tanpa bor, pakai ekskavasi aja. Jadi alat atraumatic restorative treatment barangkali ya. Sama visur sealant, kalau fluor aplikasi oke. Misalnya nanti kalian tugasnya di mana jauh gitu di pelosok, dokter giginya nggak ada, ya bisa lebih banyak yang bisa berperan. Terutama sih sebetulnya mendidik ya. Jadi perannya ya promotif preventif, kuratifnya memang kalau perawat gigi agak sedikit ya, jadi agak dibatasi kompetensinya. Jadi memang ya kita juga dibatasi kompetensi dokter gigi. Even saya udah super spesialis juga ada kompetensinya dibatasi. Jadi kemarin kan dari KKI kita ada share kompetensi, itu ada berapa ratus itu kompetensi yang banyak yang saling beririsan ya gitu ya. Jadi misalnya orto sama pedo, sama bedah mulut, sama prosto, nanti sama dokter anak. Jadi ada beberapa yang kita ada yang bareng sama gitu kompetensinya ya. Nah cuman ya memang sekarang karena undang-undang itu mesti lebih hati-hati lah ya. Jadi kalau ABK ya udah jangan kalau tadi betul Pak Selamat jangan injeksi lah. Jadi yang kalian kerjakan yaitu mungkin profilaksis, ART-nya, ini pembersihan karang gigi, ya, promotif. ART juga mungkin yang satu permukaan, mungkin yang oklusal kelas 1 ya. Kalau anterior mungkin kelas 3 mungkin masih bisa ya, kelas 3, kelas 5 biasanya. Ya, kelas 5 oke, boleh. Lebih gampang kalau kelas 5. Kemudian buccal pit, oke, palatal pit, oke, gitu ya. Jadi yang itu yang bisa dikerjakan. Jadi sebetulnya lebih banyak ya preventif. Jadi ke pasien itu kalau lubangnya kecil langsung ke itu ya, ke kita ya gitu, klinik gigi. Jadi bisa dilakukan perawatan itu. Kalau di ABK itu tapi ya yang tadi ABK itu suka ajaib. Jadi terutama head control. Jadi kita perhatikan kondisinya dulu. Kalau yang masih mungkin kalau epilepsi nggak masalah ya head controlnya, atau hemofili kalau kalian tidak lakukan pencabutan no problem, dia seperti orang normal kalau hemofili kan, asal jangan terbentur aja. Biasanya anak-anak hemofili itu kelihatan itu suka bengkak, jadi ada perdarahan di hematom di perdarahan di bawah kulit ya, di lututnya sering bengkak. Kalau jatuh kok langsung bengkak gitu ya, biru-biru gitu, lama hilangnya. Nah itu hematom, jadi mungkin dia ada hemofili.
Ya kalau hemofili nggak apa-apa, leukemia, thalassemia itu nggak masalah ditambal, asal jangan ekstraksi aja, ya. Jadi kalau retardasi mental mungkin sistemiknya nggak masalah, oke, bisa aja kita ditambal ya. Jadi memang kalau retardasi mental kita mesti lihat di mana itunya kecerdasannya, atau dia mampu didik, mampu latih, atau di mana. Jadi ada, kalau dulu kan disebutnya imbesil, idiot gitu ya. Sekarang udah nggak boleh tuh. Jadi kita nggak boleh bilang ke mahasiswa juga nggak boleh tuh. Kamu idiot ya, nggak boleh. Ya, dosen itu nggak boleh sekarang ngomong gitu. Bisa ngadu ke menteri. Nanti kalau Pak Slamet bilang idiot, bilang ke Pak Nadiem ya, atau Menteri Kesehatan, atau bilang ke saya, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh sekarang mengata-kata gitu ya. Jadi itu bully itu nggak boleh. Bilangnya kasep aja, cakep gitu ya. Belajar yang benar gitu. Ya, Pak Slamet ya. Untuk informasi saja Pak, bahwa karena kalau untuk khusus D4 ini kan keahlian khususnya di anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk dosen dan pengabdian maupun penelitian tuh biasanya sudah berapa tempat, seperti untuk anak ABK juga sudah sering penelitian maupun pengabdian di anak tunagrahita sedang, biasanya seperti itu. Kemudian untuk mata kuliah juga ada yang magang di beberapa tempat SLB maupun yang milik pemerintah maupun swasta, yang anak-anak memang menghadapi anak tunagrahita, anak autis dan sebagainya. Kemudian ada mata kuliah lain seperti PKG, kalau dulu DHE Pak, sekarang PKG. Jadi anak-anak penyuluhan yang targetnya tadi seperti si Aziza tadi memang ada turun ke SLB untuk memberikan edukasi dan pemeriksaan. Ya, bagus, sudah cukup lengkap sebetulnya, karena memang ABK kita itu banyak sebetulnya, ratusan ribu ya Indonesia. Ya. Seperti laporan yang didapat bahwa memang selalu ada peningkatan Pak setiap tahun. Iya. Dari semua dari tuna maupun anak yang autis ya. Iya, memang kayak kita pernah waktu itu pengabdian di Bali. Itu anak itu semua ada, di tunanya itu semua ada. Kasihan sekali, jadi ada tunagrahita, dia nggak lihat, dia nggak dengar, jadi datang juga digandeng sama itunya ya, sama gurunya. Itu sedih kita ngelihatnya ya, jadi semua lengkap, dia nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, ada kelainan jantung, jadi lengkap deh itu datanya, kebetulan lengkap gitu ya. Jadi ya yang begitu itu yang kita rawat, karena dia akan sulit sebetulnya nanti. Bagaimana coba kehidupannya kalau kita pikir mau ngapain nanti dia masa depannya? Seperti udah nggak ada masa depannya kan, karena udah seperti itulah ya. Tapi ya memang ada masyarakat, anak-anak kita yang seperti itu. Jadi sebetulnya ya kita sebagai tenaga kesehatan harus tetap semangat ya, berusaha untuk merawat, terutama di kita kan kesehatan giginya, kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi ABK itu ya nggak sederhana memang. Ya, jadi kalau sudah ada kurikulum untuk khusus untuk ABK, bagus sekali ya. Jadi kalian bisa membantu nanti SPKGA-nya, dokter gigi anaknya. Karena dokter gigi anaknya juga kewalahan juga ya kadang-kadang ya. Saya malah di Bandung belum pernah tuh kita diundang dari SPKGA-nya cerita tentang ABK-nya ya, dari perawat prodi apa sih yang terapan ini, sarjana terapan ini. Mereka kita malah sering mengadakan pengabdian ya ke SLB itu, kita sering. Karena kalau dokter gigi anak, pengabdiannya sekarang udah nggak boleh lagi ke anak normal, harus anak ke berkebutuhan khusus, jadi terutama gitu targetnya. Ya kita lakukan penyuluhan, biasanya ya rutin ya, terutama kepada anak-anak potas itu. Nah sekarang yang paling baru tuh yang ini, yang epidermolysis bullosa itu. Jadi boleh cek apa sih epidermolysis bullosa itu, jadi gangguan di mulut terutama, jadi anak-anak itu susah ya. Belum nanti leukemia, anemia, jadi banyak. Jadi yang memang nggak sederhana. Jadi kalian itu perlu tantangan khusus sebetulnya. Ini challenge-nya tuh besar sekali. Ya belum tentu anak normal aja, belum tentu kalian suka ya ngerawat anak normalnya. Ini anaknya yang berkebutuhan khusus ya. Saya sendiri sebetulnya nggak terlalu nggak terlalu banyak info, karena saya kan spesialisnya sebetulnya KKA, tapi dulu memang belajar tentang keberkebutuhan khusus. Nah sekarang makin lama ya itu makin banyak.
Nah kebetulan karena saya ketua IDGAI Pemda Jabar ya, jadi sering kita lakukan pengabdian kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Masalahnya banyak sekali sebetulnya dan perlu biaya yang banyak ya. Jadi baguslah kalau di Jambi sudah mulai berkembang ya, kuliah-kuliah tentang itu sudah ada ya, alhamdulillah. Ini jadi mungkin hanya review aja ya dari saya jadinya, review mungkin sedikit ada tambahan-tambahan ya yang mungkin belum diberikan lah di sana ya, di Jambi ya. Ya. Untuk juga informasi penelitian mahasiswa kami juga ada yang ke rumah sakit jiwa untuk pasien yang skizofrenia Pak, tapi yang sedang. Iya. Iya. Ya, baru-baru ini di rumah sakit jiwa itu kan karena banyak perawat giginya, jadi dibukalah suatu klinik yang untuk melayani khusus di bawah di perawatan itu untuk orang-orang ODGJ tapi yang skizofrenia yang sudah aman gitu lah Pak ya. Iya. Nanti dia suka cium-cium nanti ya. Gimana tuh? Diri oleh Bapak Wadir 2, Pak Andrew Boy sama Pak Kajur, Pak Junaidi. Iya. Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Semoga mahasiswa sekalian juga Bapak Ibu dosen dan staf juga mendapatkan apa yang selama ini mungkin masih bertanya-tanya atau informasinya belum sampai, dan hari ini ada pencerahan ilmu yang diberikan oleh Bapak Dr. Diki Iwan Ahmad dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal baik buat Bapak Iwan Ahmad. Baik, peserta kuliah umum yang berbahagia, sudah kita lalui 3 jam dari awal tadi, bahwa kuliah umum kita hari ini untuk prodi terapi gigi telah sampai kita berada di ujung acara. Dan atas nama pengelola dan unit IT Poltekkes Jambi, terima kasih IT yang sangat mumpuni ini, Pak Suhartono dan Pak Mulyadi, dan pembawa acara tadi Sari ya, kita tunggu. Bagus ini Zoom-nya nggak keganggu, bagus. Iya Pak, itu IT-nya memang handal Pak. Handal, alhamdulillah. Padahal Pak, IT kita ini terapis gigi atau perawat gigi juga Pak. Iya, serba multi talent ya. Iya. Baik Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian yang kami cintai, sebelum saya serahkan kembali untuk penutupan kepada pembawa acara, izinkan saya untuk berpantun menutup acara udah setamu hari ini. Burung merpati, burung terkukur, terbang rendah di atas sawah. Agar hati selalu bersyukur, jangan lupa lihatlah sesekali ke bawah. Bunga mekar di atas perbukitan, sawah luas di area pedesaan. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah maupun hilaf dari kami sekalian. Iya, itu tadi untuk penutup dari kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan saya sebagai moderator apabila ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya kembalikan ke pembawa acara kepada Saudari Septian Primasari SST, dipersilakan. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum. Sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.